Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 dengan anggota Dein Fauziah Rojikoh, Dwi Kurniawan, Fadilah Nur Azizah, Hana Amilah Hasanah, Iis Neren Faridah, dan Ilfi Sobarunisa akan menjelaskan materi tentang Research and Development. Di sini saya akan menjelaskan pengertian Research and Development dan pendidikan serta tujuan Research and Development. Untuk pengertian Research and Development dan pendidikan, kata research atau penelitian ini dapat dijelaskan berdasarkan etimologi dan juga terminologi, di mana berdasarkan etimologi ini berasal dari bahasa Inggris, yaitu kata research yang berarti kembali dan research berarti mencari. Dengan demikian research berarti mencari kembali. Kemudian berdasarkan terminologi, penelitian adalah suatu penyelidikan atau suatu usaha pengujian yang dilakukan secara teliti dan kritis dalam mencari fakta-fakta atau prinsip-prinsip dengan menggunakan langkah-langkah tertentu. Kemudian pengertian penelitian dan pengembangan. Nah, merupakan suatu pengkajian sistematik terhadap pendesainan, pengembangan dan evaluasi program, proses dan produk pembelajaran yang harus memenuhi kriteria validitas, kepraktisan, dan efektivitas. Biasanya digunakan untuk mengembangkan suatu produk yang efektif untuk digunakan di sekolah, bukan untuk menguji teori. Kemudian ada pengertian pendidikan. Pendidikan ini merupakan suatu usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suatu belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Sehingga yang dimaksud dari metodologi Research and Development dalam pendidikan ini merupakan suatu proses yang dijalankan untuk mengembangkan dan memvalidasi produk pendidikan. Yang dimaksud dalam produk pendidikan ini yaitu bahan ajar atau media ajarnya, baik berupa hardware seperti buku, modul, alat bantu pembelajaran di kelas atau di laboratorium, maupun yang berbentuk software seperti program untuk pengolahan data, pembelajaran di kelas, perpustakaan atau laboratorium, dan lain-lainnya. Kemudian tujuan metodologi Research and Development dalam bidang pendidikan ini mengembangkan berisi dua informasi. Yang pertama ada masalah yang akan dipecahkan dan juga spesifikasi pembelajaran, soal, model, atau perangkat yang akan dihasilkan untuk memecahkan masalah tersebut. Nah, ini merupakan bagian dari kurikulum, kemudian ada teknologi dan media, bagian dari pelajaran dan instruksi, serta bagian pendidikan guru dan didaktis. Tujuan penelitian pengembangan khusus dalam bidang pendidikan dibedakan berdasarkan aspek pengembangannya, yaitu yang pertama pada bagian kurikulum. Tujuannya adalah untuk menginformasikan proses pengambilan keputusan sepanjang pengembangan suatu produk atau program. Yang kedua pada bagian teknologi dan media. Nah, ini bertujuan untuk meningkatkan proses perencanaan instruksional, pengembangan, dan evaluasi. Yang ketiga pada bagian pelajaran dan instruksi. Tujuannya adalah untuk pengembangan dalam perancangan lingkungan pembelajaran, perumusan kurikulum, dan penaksiran keberhasilan dan pengamatan dan juga pembelajaran, serta secara serempak mengusahakan untuk berperan dan memahami fundamental ilmiah. Yang terakhir pada bagian pendidikan guru dan didaktis ini bertujuan untuk memberikan kontribusi pembelajaran profesional para guru dan atau menyempurnakan perubahan dalam suatu pengaturan spesifikasi bidang pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Dwi Kurniawan, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan karakteristik penelitian Research and Development dalam bidang pendidikan. Ada dua ahli yang mengemukakan pendapat tentang karakteristik R dan D ini. Yang pertama yaitu Borg and Gale
memiliki 4 ciri-ciri mengenai penelitian research and development. Yang pertama adalah study research finding pertinent to the product to be developed, yang artinya melakukan studi atau penelitian awal guna menemukan penemuan-penemuan penelitian yang berhubungan dengan produk yang dikembangkan. Kemudian yang kedua, developing the product based on this finding, yang artinya mengembangkan produk berdasarkan hasil temuan awal atau pendahuluan ya. Kemudian yang ketiga, dilakukan pengujian lapangan dalam setting atau situasi senyata mungkin di mana produk tersebut nantinya akan dipakai. Kemudian yang keempat, bahwa melakukan revisi guna memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ditemukan pada tahap-tahap pengujian lapangan. Kemudian menurut ahli yang kedua, yaitu Wayan, memiliki 4 ciri-ciri karakteristik research and development. Yang pertama yaitu masalah yang akan dipecahkan merupakan masalah nyata yang berkaitan dengan upaya inovatif atau penerapan teknologi dalam pembelajaran sebagai pertanggungjawaban profesional dan komitmennya terhadap pemerolehan kualitas pembelajaran. Kemudian ciri yang kedua yaitu pengembangan model, pendekatan, dan metode pembelajaran serta media belajar yang menunjang keefektifan mencapai kompetensi siswa. Kemudian yang ketiga yaitu proses pengembangan produk validasi yang dilakukan melalui uji ahli dan uji coba lapangan secara terbatas perlu dilakukan sehingga produk yang dihasilkan bermanfaat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Kemudian karakteristik yang keempat yaitu proses pengembangan model, pendekatan, modul, metode, dan media pembelajaran perlu didokumentasikan secara rapi dan dilaporkan secara sistematis sesuai dengan kaidah penelitian yang mencerminkan originalitas. Nah, itulah ciri-ciri dari penelitian karakteristik research and development menurut dua ahli ya. Jadi itulah ciri-cirinya. Terima kasih, sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilvi Sobaronisa, NIM 117206040. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan pada penelitian research and development. Nah, metode penelitian yang digunakan pada R dan D ini ada 3 metode. Yang pertama itu metode deskriptif, yang kedua metode evaluatif, dan yang ketiga metode eksperimen. Nah, pada metode deskriptif ini adalah metode penelitian untuk menghimpun data dari kondisi-kondisi yang ada. Kayak misalkan ada seorang guru biologi, dia ingin melakukan penelitian pengaruh model pembelajaran yang diambil terhadap tingkat prestasi hasil belajar siswa, karena didapati kelas 10 semester 1 yang diajar menggunakan model penelitian kontekstual teaching learning mengalami penurunan, sehingga dia akan melakukan penelitian model apa sih yang cocok buat ningkatin prestasi belajar siswa dan apakah ada pengaruhnya model dengan prestasi belajar siswa. Nah, jika menggunakan metode deskriptif ini, kan deskriptif itu penelitian dengan menggunakan penelitian menghimpun data dengan melihat dari kondisi yang ada. Kayak misalkan kondisi produk yang telah digunakan. Jadi pertama melihat produk yang sudah digunakan tadi, kontekstual teaching learning itu pengaruhnya terhadap tingkat prestasi belajar siswa itu seperti apa, hasil nilainya seperti apa. Kemudian dilihat dari kondisi yang menggunakannya atau si penggunanya, seperti gurunya, bagaimana cara guru mengajarkan
model pembelajaran itu apakah sesuai, apakah efisien, dan dari siswanya juga apakah siswanya nyaman belajar dengan menggunakan model tersebut, ataukah meningkatkan minat atau motivasi belajar siswa karena menggunakan model tersebut atau tidak. Kemudian dilihat dari kondisi faktor yang mendukung atau menghambat proses pengembangan pembelajaran, kayak misalkan lingkungan sekolahnya, kemudian sarana prasarananya, apakah mendukung untuk melakukan model pembelajaran seperti itu atau tidak. Karena kan sarana prasarana itu berpengaruh juga terhadap proses pembelajaran. Namun, metode deskriptif ini akan baik digunakan di awal karena metode deskriptif ini menghasilkan data yang kurang luas, sehingga data yang diambil pun kurang signifikan dan membutuhkan penelitian lanjutan. Nah, yang kedua ada metode evaluatif. Metode evaluatif ini merupakan metode yang digunakan untuk menguji kembali keabsahan atau keakuratan data dengan ada tolak ukur atau kriterianya tertentu. Nah, kayak misalkan tadi kan tentang model pembelajaran. Misalkan melakukan percobaan terlebih dahulu dengan menggunakan model pembelajaran terbaru Discovery Learning tadi. Setelah melakukan percobaan, ternyata dihasilkan data bahwa siswa mengalami peningkatan nilai. Kayak misalkan kriterianya 60, nilai 60 ke bawah tuh berarti mengalami penurunan, 60 ke atas mengalami penaikan. Nah, hasil belajar siswa dilihat ternyata mengalami penaikan nilainya 60 ke atas dibanding menggunakan model pembelajaran contextual teaching learning. Nah, berarti hal tersebut model pembelajaran dengan tingkat prestasi nilai belajar siswa itu memiliki pengaruhnya. Selanjutnya, metode penelitian eksperimen, di mana metode eksperimen ini digunakan untuk menguji keampuhan suatu produk dengan melakukan uji banding terhadap kelompok terkontrol. Kayak misalkan contoh yang tadi, jadi data yang kita dapat itu dibandingkan dengan data yang pernah didapat sebelumnya. Nilai belajar siswa kelas 10 semester 1 menggunakan model pembelajaran contextual teaching learning itu dibandingkan dengan nilai belajar siswa kelas 10 semester 2 yang menggunakan model pembelajaran terbaru yaitu Discovery Learning. Nah, nanti dibandingkan antara nilai dengan menggunakan model pembelajaran kontekstual dan nilai dengan metode pembelajaran yang baru yaitu Discovery Learning. Nanti setelah dibandingkan, jika Discovery Learning yang meningkatkan prestasi belajar siswa, berarti data yang didapat atau produk yang didapat itu sudah teruji dan siap untuk digunakan, seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Iis Nundan Farida dengan NIM 117200639 akan melanjutkan materi terkait research and development. Di sini saya akan membahas terkait langkah-langkah research and development. Yang pertama ada potensi dan masalah. Rangka research and development ini akan terlahir jika kita menemukan sebuah kesenjangan antara apa yang kita harapkan dengan apa yang terjadi atau ditemukannya masalah. Kemudian, kita melakukan penelitian untuk membuat sebuah produk yang produk ini dapat berguna dalam proses penyelesaian masalah tersebut. Nah, produk ini harus memiliki nilai tambah untuk memperbaiki masalah sehingga masalahnya akan beres atau akan terselesaikan. Yang kedua adalah mengumpulkan informasi. Informasi yang harus dikumpulkan adalah informasi terkait produk yang akan dikembangkan. Jika misalkan kita akan meneliti produk tersebut untuk bidang pendidikan, maka informasi yang akan dikumpulkan adalah apakah produk tersebut penting di bidang pendidikan. Kemudian, apakah produk tersebut memiliki nilai ilmu, keindahan, dan kepraktisan sehingga akan menyelesaikan masalah dan juga lebih mudah diteliti. Kemudian, penelitian ini dilakukan oleh para ahli yang memiliki keilmuan, yang memiliki pengalaman untuk mengembangkan produk tersebut sehingga produknya akan dikembangkan dengan baik. Kemudian yang keempat, apakah produk ini bisa diteliti dalam jangka waktu yang tersedia. Jadi jika kita
membutuhkan produk untuk 1 minggu ke depan, maka kita juga harus melakukan penelitian untuk produk yang bisa diteliti dalam jangka waktu 1 minggu atau kurang. Jangan sampai jika kita meneliti sebuah produk yang akan digunakan 1 minggu ke depan, tapi produk yang diteliti kita membutuhkan waktu penelitian sekitar 1 bulan atau lebih. Kemudian desain produk. Desain produk ini harus diwujudkan dalam bentuk gambar ataupun bagan, sehingga jika dalam bentuk gambar atau bagan akan lebih mudah diteliti dan akan lebih jelas detailnya. Kemudian desain produk ini itu masih bersifat hipotetik, jadi masih dipertanyakan karena memang masih berupa desain dan belum divalidasi apakah memang produk ini bisa menyelesaikan masalah dan apakah memang produk ini mudah dikembangkan atau tidak. Kemudian ada validasi desain, di mana validasi desain ini merupakan proses menilai desain produk. Proses menilai desain produk ini dinilai dari sistem kerjanya, apakah produk ini akan efektif, apakah produk ini bisa lebih efektif digunakan dan akan menyelesaikan masalah di bidang pendidikan atau tidak. Kemudian desain produk ini juga harus menghadirkan para ahli untuk menilainya. Kemudian ada perbaikan desain. Setelah para ahli menilai desain produk yang sudah dibuat, maka para ahli akan memberikan komentar terkait kekurangan dan kelebihan dari produk tersebut. Jika ada kekurangan pada produk tersebut, maka akan dilakukan revisi pada produk. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, penjelasan tentang langkah-langkah metodologi research and development akan dijelaskan oleh saya Hana Milasana dengan NIM 1172060038. Langkah yang keenam yaitu uji coba produk. Nah, produk yang telah direvisi sebelumnya, maka tahap selanjutnya itu bisa dilakukan dengan uji coba. Pada tahap uji coba produk ini bisa dilakukan dengan dua tahap atau section. Yang pertama yaitu simulasi. Nah, produk yang sudah selesai dapat disimulasikan, yaitu tentang bagaimana penggunaan dari program pembelajaran atau produk tersebut. Nah, tahap yang kedua yaitu produk dapat diuji cobakan. Nah, uji coba produk ini bisa dilakukan terhadap sekelompok orang atau kelompok tertentu dalam jumlah yang terbatas. Nah, apa sih tujuan dari uji coba produk ini? Tujuan dari dilakukannya uji coba produk yaitu untuk mengetahui keefektivitasan dan keefisienan suatu produk yang telah dibuat. Nah, lalu bagaimana kita dapat mengetahui keefektivitasan dan keefisienan suatu produk baru dari suatu produk yang lama? Adapun 3 indikator keefektivitasan suatu produk baru, yang pertama yaitu tingkat pemahaman belajar siswa terhadap suatu pembelajaran atau suatu materi lebih tinggi daripada yang sebelumnya. Yang kedua ialah tingkat motivasi siswa lebih tinggi daripada motivasi belajar yang sebelumnya. Dan yang terakhir ialah hasil pembelajaran yang meningkat. Apabila telah dilakukan uji keefektivitasan pada sebuah produk baru dan hasilnya semuanya signifikan, maka dapat dikatakan produk baru tersebut sukses atau terbilang berhasil sebagai suatu produk baru dalam proses pembelajaran. Tetapi apabila hasilnya tidak signifikan, maka dapat dilanjutkan ke langkah yang ketujuh, yaitu revisi produk. Nah, di revisi produk ini dapat dilakukan apabila telah dilakukan uji efektivitas pada suatu produk baru dan hasilnya tidak terlalu signifikan dengan hasil produk lama, maka produk tersebut dapat dilakukan perbaikan. Nah, contohnya itu seperti ini. Apabila dalam suatu produk baru ternyata motivasi siswa yang didapatkan itu hanya memperoleh angka 55%. Nah, berarti angka signifikan atau perbedaan antara produk baru dengan produk lamanya itu hanya 5%. Maka dapat dilakukan perbaikan produk, apa-apa saja kelemahan yang dapat ditemukan di produk baru sehingga akan menghasilkan produk yang lebih baik untuk kedepannya. Lalu tahap selanjutnya atau tahap yang ke-8 yaitu uji coba pemakaian. Jika pada tahap sebelumnya itu pada uji coba produk ini dapat diuji cobakan hanya pada suatu kelompok yang terbatas, tetapi di uji pemakaian ini bisa produk dapat dipakaikan atau dapat diterapkan pada sekelompok yang lebih luas, bahkan bisa saja sampai ke tingkat nasional. Nah, tahap yang selanjutnya yaitu revisi produk kembali. Nah, apabila setelah dilakukan uji pemakaian dalam
lingkup yang cukup luas seperti lingkup nasional. Nah, ternyata dalam realita atau kenyataannya masih terdapat kelemahan atau kekurangan dari produk tersebut. Maka bisa saja tim yang membuat produk tersebut terus melakukan evaluasi dan mengetahui apa saja titik lemah dari produk tersebut. Sehingga jika telah diketahui titik lemah atau kekurangan dari produk baru tersebut dapat direvisi kembali dan dapat dibuat produk baru lagi, sehingga akan menimbulkan program pembelajaran atau akan mendukung program pembelajaran yang lebih baik di kedepannya. Nah, yang terakhir dalam langkah-langkah penelitian research and development yaitu produksi produk secara massal. Nah, apabila dalam tahap-tahap sebelumnya produk telah dinyatakan efektif dan setelah diuji cobakan beberapa kali ternyata kelebihannya cenderung lebih tinggi daripada kekurangannya ataupun kekurangannya tidak terlalu signifikan, maka produk baru ini dapat diproduksi secara massal dan dapat disebarluaskan di pasaran. Selanjutnya, saya Dein Fauzia Rozikoh dengan NIM 11720600018 akan mempresentasikan yang pertama, topik metodologi R&D dalam bidang pendidikan. Yang kedua, contoh judul penelitian R&D dalam bidang pendidikan. Yang ketiga, sistematika laporan hasil metodologi R&D dalam bidang pendidikan. Langsung saja kita bahas yang pertama, yaitu topik metodologi R&D dalam bidang pendidikan yang terbagi menjadi 4 pembahasan. Yang pertama yaitu organisasi dan manajemen, yang kedua pembiayaan pendidikan, yang ketiga mutu pembelajaran, dan yang keempat yaitu guru atau pendidik. Topik yang pertama yaitu organisasi dan manajemen pendidikan. Masalah penelitian R&D yang muncul pada bidang ini meliputi debirokratisasi struktural, debirokratisasi kultural, dan profesionalisme interaksional. Topik yang kedua yaitu pembiayaan pendidikan. Masalah penelitian R&D yang muncul dalam pembiayaan pendidikan. Yang pertama yaitu model pembiayaan sekolah atau satuan pendidikan. Yang kedua, model penggajian guru. Yang ketiga, model pendanaan masyarakat. Dan yang keempat yaitu model beasiswa. Topik yang ketiga yaitu mutu pembelajaran. Dalam mutu pembelajaran ini terdapat masalah-masalah penelitian R&D seperti yang pertama, implementasi KBK, yang kedua, efektivitas kinerja program. Nah, program ini disesuaikan dengan sekolah masing-masing seperti adanya akselerasi, program unggulan, atau pengembangan kultur. Yang ketiga yaitu model-model pembelajaran aktif dan berbasis budaya. Yang terakhir yaitu topik keempat yaitu guru atau pendidik. Masalah-masalah penelitian R&D dalam bidang guru atau pendidik meliputi yang pertama, model diklat yang efektif, yang kedua, model LPMP yang efektif sebagai pusat pengembangan karir guru, yang ketiga, model peningkatan insentif atau kesejahteraan guru, dan yang keempat, advokasi profesi guru. Pembahasan yang kedua yaitu contoh judul penelitian R&D dalam bidang pendidikan. Karena kita mahasiswa pendidikan biologi, maka saya akan memberikan contoh judul penelitian R&D dalam bidang pendidikan biologi. Yang pertama yaitu pengembangan buku ajar berbasis lokal materi keanekaragaman burung di kota Surakarta sebagai sumber belajar alternatif biologi untuk siswa SMA kelas 10. Yang kedua, pengembangan buku praktikum IPA materi gaya magnet untuk meningkatkan pemahaman konsep dan hasil belajar siswa kelas 5 SD SDN Gunung Sari. Yang ketiga, pengembangan modul panduan praktikum mata pelajaran ilmu pengetahuan alam kelas 7 semester ganjil. Yang keempat, pengembangan model pembelajaran sains bagi siswa Madrasah Ibtidaiyah Lampung. Yang kelima, pengembangan media pembelajaran mobile learning berbasis Android pada materi sistem peredaran darah manusia. Yang keenam, pengembangan model pembelajaran discovery learning yang diintegrasikan dengan group investigation pada materi protista kelas 10 SMA Negeri Dalam Rejo. Yang ketujuh, pengembangan alat peraga resonator sebagai alternatif media pembelajaran pada materi gelombang bunyi SMA kelas 12.
Yang ketiga yaitu sistematika laporan hasil metodologi R&D dalam bidang pendidikan. Nah, seperti gambar di samping, mari kita bahas. Ada halaman judul, abstrak, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, daftar tabel, kemudian bab 1 pendahuluan yang di dalamnya terdapat poin A. Latar belakang, B. Rumusan masalah, C. Tujuan, D. Manfaat. Kemudian bab 2 landasan teori, terdiri dari poin A. Deskripsi teoritis, B. Kerangka berpikir, C. Hipotesis yang merujuk pada produk yang dihasilkan. Bab 3 metode penelitian dengan poin A. Model pengembangan, B. Prosedur penelitian, C. Populasi dan sampel, D. Teknik pengumpulan data, E. Instrumen penelitian, F. Teknik analisis data. Kemudian bab 4 hasil penelitian dan pembahasan, meliputi poin A. Desain awal produk, poin B. Hasil pengujian pertama, C. Revisi produk, D. Hasil pengujian tahap 2, yang E. Revisi produk, F. Pengujian tahap 3, G. Penyempurnaan produk, dan H. Pembahasan produk. Kemudian ada bab 5 kesimpulan dan saran dengan poin A. Kesimpulan, B. Saran. Kemudian dilanjutkan dengan daftar pustaka, lampiran instrumen, lampiran data, dan lampiran produk. Sekian materi yang telah saya presentasikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan, dan semoga materi ini mudah dimengerti. Terima kasih.